mengatakan bahwa sintren itu yang mengembangkan adalah Secca Beranti. Secca Beranti itu adalah salah satu telik sandi ataupun salah satu pasukan daripada Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro pada saat itu 1828 ditangkap oleh Belanda dan semua pasukannya menyebar. Ada yang menyebar ke Indramayu, yaitu Secca Beranti. Secca Beranti ini adalah menginginkan bahwa pendopo ini belum ditempati oleh Belanda. Namun kenyataannya Belanda itu sudah menempati pendopo ini. Akhirnya Secca Beranti itu memakai dolanan yang tadi dimainkan oleh anak-anak menjadikan alat perjuangan. Dengan strategi seperti itulah Pangeran Secca Beranti bisa masuk di wilayah pendopo, bahkan di alun-alun. Zaman berganti, tapi kesenian itu di masyarakat juga menyebar. Artinya disenangi oleh masyarakat. Dan juga sebagai alat perjuangan, maka sintren tersebut juga bermain dari satu tempat ke tempat yang lain. Sintren itu mungkin ada beberapa fase-fase ataupun masa-masa. Dan mungkin sintren itu orang menyebutnya, ada yang mengatakan sinyotrenen atau warilais ataupun santri. Ada yang mengatakan santri karena mungkin kalangan pondok pesantren mengatakan sintren itu adalah sintru. Sintru itu dalam bahasa Dermayu itu sungil. Artinya sungil itu angker dalam bahasa Indonesianya. Nah, karena apa? Mungkin karena sintren itu lebih banyak mengandung unsur-unsur hal-hal yang magis ataupun hal-hal yang mitos dan sebagainya. Karena apa? Karena dulu itu sebelum diangkat menjadi sebuah seni pertunjukan atau seni apa, sintren itu dimainkan oleh anak-anak pada saat malam bulan purnama. Nah, setelah bermain di bulan purnama, si kurungan ataupun alat-alat musik itu ditaruh di tempat kuburan ataupun kibuyutan. Nah, akhirnya menyebutnya sintru ataupun angker. Nah, itu adalah awal muawal daripada makna daripada sintren itu sendiri. Mungkin perkembangan sintren yang tadinya alatnya hanya buyung, saya katakan awal alatnya dari buyung, kemudian mengalami transformasi, mengalami perubahan oleh seorang seniman yang kreatif, ditambahi kendang, ada organ, sampai menjadi bentuk pertunjukan yang betul-betul disukai oleh masyarakat. Indramayu ini masyarakat pesisir boleh dikatakannya setiap harinya berangkat ke laut. Kalau sudah ke laut, dia haus akan hiburan. Ya. Kalau sudah dari laut, datang ke darat, dia mencari hiburan. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan masyarakat agraris. Nganggo ritual ya itu sesambat kanggo leluhur sing kang puasa lah, supaya dikabul, supaya diselamatkan perjalanannya aja nering tangan apa-apa. Ya bari memang anak sesaji ya iku jejaburan warna pitu, kekembangan warna pitu, tumpeng panggang ayam pengurip, ya mudu anak wedang warna pitu, dugan kelapa ijo, supaya aja anak ringan tangan apa-apa, sing mentas jaluk selamat, sing ditanggap jaluk selamat. Kira-kira aja nalangan apa-apa kabeh. Kita sa kanca bala sa rombongan kesenian aja na gangguan apa-apa supaya mulus lah, supaya rahayu. Pertama diikat pakai tambang, terus dimasukkan ke dalam karung, nanti dijahit. Ya suruh penonton yang jahit dimasukkan karung. Ya selanjutnya kan
bisa dianak naning sing menjalanakan kayak sintren ya dewek ngonen apa. Ya sebenarnya masih suci kalau jadi sintren kok. Sing masih suci, sing masih gadis sebenarnya. Dalam sintren itu ada filosofi ya, seperti saya katakan tadi, yang pertama adalah kurungan. Ya. Kenapa kurungan? Ya, ini sebuah pelambang pada saat zaman perjuangan bahwa bangsa kita itu dalam kondisi terkurung. Masyarakat kita tidak boleh berkembang, tidak boleh maju. Maka ditaruh di kurungan, kemudian kurungan ini tertutup. Nah, otomatis bangsa kita itu seperti itu. Simbol kurungan itu adalah simbol boleh dikatakan konjara atau penjara. Ya. Jadi masyarakat kita terpenjara, haknya terpenjara, kebebasannya terpenjara, cita-cita dan keinginannya. Bahkan bangsa kita tidak boleh merdeka bahkan untuk maju. Maka di dalam sintren itu ada kurungan yang simbolnya seperti itu. Kita lihat di sintren memakai boleh dikatakan mahkota yaitu, dan ada yang terbuat dari mahkota yang ada manik-manik bunga dan sebagainya, dan juga ronce ya. Ronce itu rangkaian daripada bunga. Kalau dulu tuh bunga melati ataupun bunga yang disusun sampai ini namanya ronce. Nah, ini diambil karena apa ya tadi, untuk menyatukan generasi dengan generasi agar tadi untuk berjuang dan menjadikan bangsa ini merdeka. Nah, itu. Kemudian pakai kacamata. Kenapa sintren itu memakai kacamata hitam? Karena sintren itu ada selain seorang sinatria atau Srikandi juga sebagai telik sandi. Telik sandi itu adalah mata-mata. Kalau mata-mata itu kan otomatis kita tidak boleh melihat, artinya tidak boleh terlihat gerak-gerik kita, apalagi mata kita. Boleh dikatakan kalau kita melihat ke sana belum tentu, kalau tanpa kacamata pasti lirikan mata kita akan terlihat. Oh, si ini tuh lagi melihat ke sini. Oh, ini sini selebar ke sini. Tapi begitu kita memakai kacamata hitam, otomatis kita tidak tahu yang sintren ini lagi melirik kemana, apakah mencari musuh ataupun mencari sumber-sumber berita dan sebagainya. Itu sebagai alat perjuangan tadi. Kalau harus sebagai alat hiburan, hanya sebagai untuk pemanis, supaya cantik, terlihat cantik. Kemudian turun. Kenapa pakaian sintren itu di belakangnya ada seperti sayap ya, artinya pakai ini dalam itu kan apa sih namanya tuh ya, sobrata apa tuh ya. Nah, karena apa ya tadi, untuk menutupi daripada senjata yang ada di belakang sintren itu sendiri. Karena sintren dulu itu ada beberapa pusaka-pusaka yang panjangnya kurang lebih 1 jengkal yang diselipkan di pinggang-pinggangnya. Apabila di kemudian hari ada apa-apa, dia langsung bergerak. Maka ditutuplah pakai itu. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah sayap supaya bisa terbang ataupun apa, itu kan Allahu alam. Cuma masyarakat menjadi ciri khas. Ya malahan mas sintren sejennya pada ngikuti zaman kini, ngikuti sintren kita kabeh. Posisi kesenian ini apa kepada di organ kabeh tuh. Ya soalnya nada-nada deak mas sampai tangan dibe gak ketenger beli burung. Ketenger musik-musik ya. Ya sebenarnya mah pengen paling enak musik lab. Musik sing kayak dingin kok. Ya anak ya gong, anak tiklukan, anak apa ya pakai kepengen mungsuk kayak angen ngelatih personil le.
setitik ngeganggu, tapi orang nyerutakan Sopi untuk tetap belajar, mempelajari sintren dan memperdalami ilmu-ilmu sintren. Setitik pegel, tapi pegele lamun oleh job ning luar daerah lan perjalanan setitik adoh. Pegele karena kurang turu lan makanya Sopi sering turu ning jero kelas. Itu juga abang Raya. Bukan itu maksudnya. Yang itu yang warna itu. Yang warna itu membuat itu Raya. Ya emang kita materi mau tinggal di sana. Dia serap. Saya mendirikan sanggar ini memang bertujuan seperti itu. Salah satunya yaitu adalah bagaimana melestarikan. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun, dari mulai 2009, terus dari mulai 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya juga masih menggali salah satunya yaitu sintren-sintren itu dengan memberikan pelatihan-pelatihan di desa-desa pada pemuda-pemuda yang mau belajar, terutama di bagian melodi tarlingnya. Sekarang sudah berkembangnya ke tarling atau porojen, tapi saya lebih condong ke tarlingnya daripada ke organ. Kadang-kadang ada yang amen sintren itu pakainya MP3, ya lagunya itu aja, bahkan lagu-lagunya lagu panturaan. Nah, dari sisi pertunjukan yang begitu mistis itu hilang kadang-kadang. Pak, punten jaluk wong siji apa kang jahit, Pak? Sapa bae. Kang jahit sapa bae wong siji. Dijahit sing teguh carane priwen bae, Pak. Awas ngabrin das, hati-hati. Jaluk tulung kan wong munturen. Nasib kula iki kelingan ning wong tua siji. Mama meme anak nile kula mama jang diimpian. Yang senenge ngurung sintren sintrene bidadari nemu kembang yun-ayunan, nemu kembang yun-ayunan, kembang ngesi dimaindra bidadari murune manjing maring cinta. Turun sintren sintrene bidadari nemu kembang yun-ayunan, nemu kembang yun-ayunan, kembang ngesi dimaindra bidadari
bidadari nurunan mancing maring si gading. Ya kanggo masyarakat luar sintren itu memang macam-macam ciriye ning Indramayu ya ciriye ya, terus sisi sakralnya hilang, sisi ritual-ritual sebagai dalang sintren kadang-kadang ditempuh ya, terutama intinya mah bagi priwe supaya kenal lah nih masyarakat luar ke sintren itu, terutama sintren Indramayu, ciri khas Indramayu.